warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat IPA, kembali lagi di Talk Wow, segmen Story Time. Kenalin, aku Kaulini Naurul Salsabila dan partnerku Bagus Irwansyah. Nah, jadi kali ini aku mau ngajak kalian semua buat tanya-tanya tentang pengalaman kakak-kakak jurnalistik periode 2025 sebagai ketua dan wakilnya. Boleh perkenalan, namanya siapa Kak? Halo. Kenalin, aku Filsa Clara Amelia Putri. Aku menjabat sebagai Ketua Umum Jurnalistik periode 2025. Dan di sampingku ada partnerku yang nemenin aku selama 1 tahun menjabat dan membantu aku selama 1 tahun. Halo, aku Kenar, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Oke Kak, gimana nih kabarnya? Terus kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Dari Kak Kenar dulu sih Kak. Ya. Jadi Kabar aku baik sih, cuma agak sakit dikit. Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu sakitnya? Kemarin habis hujan-hujan. Oh, gitu. Musim hujan soalnya. Kalau Aku alhamdulillahnya baik, cuman emang kesibukannya akhir-akhir ini karena aku kelas 12. Kita kesibukannya mempersiapkan buat ujian praktek sama ujian sekolah. Tapi insya Allah juga alhamdulillah kita akhir bulan itu ke Bali buat ODR. Yeay. Menyenangkan dari sana. Banget banget. Soalnya kan udah nggak mikirin jurnalis ya, Iya. jadi kesana liburan. semangat ya Kak, semoga lancar terus. Kamu sih harusnya sing semangat. Makasih loh. Nah Kak, aku mau nanya nih, menurut kalian apa sih pemimpin di organisasi jurnalistik itu kayak tanggung jawabnya gimana gitu? Kalau dari aku sih, menurutku pemimpin itu ya bukan sekedar memimpin untuk dilayani atau mencari pamor atau kehormatan, tapi bagaimana kita itu mau melayani semua orang yang kita pimpin. Jadi nggak hanya memberikan nasihat, saran atau bimbingan, tapi kita tuh juga menerima sebaliknya. Kita menerima saran, menerima nasihat dari berbagai pihak. Nah, nanti nasihat dan saran itu kan juga bisa jadi perbaikan buat aku dan juga buat anggotaku, gitu sih kalau dari aku. Kalau menurutnya Kak Kenar gimana? Pemimpin menurutku itu bukan soal nyuruh-nyuruh aja, tapi harus bisa mengkoordinir anggota-anggotanya di organisasi itu sendiri. Kan dari kita kan udah ya, just informasi buat kalian, aku sama Kenar itu sekarang podcast hostnya itu ketua baru periode 2026. Jadi kalau kalian ada yang belum kenalan, ini ketua dan wakil baru kita guys. Hai. Canggung ya kayaknya, Iya, bagus soalnya deg-deg bagus. Enggak loh. Oke, kalian mau tanya-tanya apa? Meskipun kita juga masih belum banyak pengalaman guys, masih alumni day berapa ya? Minggu kedua. Dari 2 minggu agak grogi dikit ya. Oke, lanjut. Ini aku mau tanya Kak, pernah nggak merasa pengen nyerah gitu jadi ketua atau wakil di jurnalistik? Kalau ada apa sih? Apa Kalau ada apa solusi? sih yang buat kalian masih bertahan atau lanjut? Dari siapa dulu? Aku atau Dari kakaknya? ketuanya dulu aja. Kalau ditanya, kalau misalnya ditanya pengen nyerah atau enggak, itu sebenarnya enggak. Tapi aku itu pernah, ini cerita ya. Jadi aku itu pernah waktu mau jadi ketua itu aku nggak yakin sama diriku kalau aku bisa jadi bagian dari kalian. Maksudnya bisa memimpin kalian itu aku nggak yakin. Tapi karena ada beberapa orang dan banyak orang yang meyakinin kalau aku bakalan bisa, nah itu buat aku jadi motivasi. Jadi nggak ada rasa, iya, jadi nggak ada rasa kayak aku pengen nyerah waktu di tengah jalan. Tapi rasa capek itu pasti ada, capek, khawatir, overthinking itu pasti ada karena kan mungkin setiap event jurnalistik yang jurnalistik buat atau setiap liputan itu kan pasti kita bakalan mikir besok gimana ya, besok lancar apa enggak ya, apa ya yang kurang. Nah itu yang buat kita
itu sebenarnya ngerasa capek, padahal yang kita pikirin itu tadi itu belum tentu terjadi juga gitu. Jadi ambil pikiran yang positif aja, jadi biar kejadiannya itu yang positif gitu kalau dari aku. Kalau dari Kak Ken gimana Kak? Ada nggak? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Soalnya anak jurnalis itu membantu kita lah. Kompak Ya, solid kompak, gitu ya, solid. Kak, ya. Jadi Gampang diajak komunikasi gitu. soalnya kan kerjasama itu penting, terus komunikasi banget. kan kuncinya. Terus nih Kak, kira-kira selama menjabat banyak nggak tantangannya? Kalau boleh tahu bisa di-spill gitu biar teman-temannya juga tahu. Kalau aku tantangan ya, Ya. kayaknya nggak ada. Coba. Serius nggak ada satu tahun? Gak mungkin gak sih kalau ada? Ada beneran. Gak Mungkin mungkin gak sih? nggak ada tantangan sama sekali kayak bikin video mungkin ada yang kesulitan atau gimana gitu. Mungkin kalau gitu, mungkin ini pas bilangin ke anak-anak yang mungkin nggak terlalu nurut itu agak susah. Nah, itu kan jadi sebuah tantangan. Tapi mungkin menurut Kak Ken itu tantangannya nggak terlalu besar, jadi nggak berdampak banget. Iya. Kalau dari aku, ini perlu aku kan? Iya perlu dong. Jadi kalau dari aku tantangannya apa ya? Di komunikasi sih. Soalnya di jurnalistik ini kan nggak cuman ada angkatanku aja, angkatan 10, tapi juga ada angkatan 11 dan angkatan 12. Nah, awal aku jadi ketua itu kan masih ada 2 angkatan yang aku pimpin. Jadi belum ada angkatan yang angkatan kelas 10 sama kelas 11 baru. Nah, ada 3 jenjang itu tuh nyatuin kalian itu agak susah. Nyatuin kalian itu agak susah karena kalian itu memiliki apa ya, pemikiran yang berbeda, terus pendapatnya kan juga beda-beda. Terus setiap orang kan pasti ciri khasnya beda-beda juga. Ada yang nggak bisa gini, ada yang nggak mau gini gitu. Jadi itu menurutku yang susah karena komunikasi itu kan penting. Komunikasi itu kan kunci buat dalam semua organisasi, ekstrakurikuler atau apapun itu kan ada di komunikasi. Kalau komunikasinya jelek kan nanti berdampak juga kan ke kita, ada miskomunikasi atau lain sebagainya. Terus yang kedua itu menurutku waktu ada liputan dadakan. Iya Ya kan? Jadi waktu ada liputan dadakan itu kan kita belum mempersiapkan adik-adik kan, belum mempersiapkan teman-teman buat hari ini siapa yang meliput. Iya. Jadi itu sih tantangan karena nggak semua anak itu bisa waktu hari H, nggak semua anak itu bisa waktu dadakan. Jadi kan kadang nanti akhirnya ada yang jadi korban. Itu kalau bisa jangan sampai ditiru di tahun ini gitu. Jadi berhenti di tahunku aja. Ya Bismillah ya Kak ya. Sekarang aku yang mau tanya ke kalian. Banyak. Kan tadi aku udah bilang ya Dek, ini nih teman-teman yang di rumah itu kalau Sinar Bulat itu punya ketua dan wakil baru periode 2026. Nah, awal kalian tahu kalau kalian jadi ketua dan wakil itu perasaan kalian tuh gimana? Jujur kalau ditanya ya perasaan ya jelas kaget sih Kak ya, karena aku juga nggak nyangka kalau jadi ketua gitu. Ya agak ada ragunya, ada malunya, ada takutnya, tapi ada senang juga karena ya aku bisa mimpin adik-adik, terus teman-teman juga buat ngelaksanain dan ngelanjutin tanggung jawabnya Sinar Buletin. Kalau bagus, kayak dari tadi bagus. Diem terus Kak dari tadi Kak. Dari aku nggak? Iya. Masa dari aku Gus. Kalau aku ini juga kaget gak nyangka kalau bisa jadi wakil ini. Tapi kan kamu dulu wakil ketua kan? Iya. Iya. Sekarang waktu lagi. Iya. Gimana kamu rasa jadi wakil? Rasaku. Iya. Rasa strawberry kan? Ya biasa aja sih Mbak. Tadi Ya ada. Oh biasa, Biasa, oke, oke. Biasa Gus. Lanjut. Jadi aku mau tanya Kak, boleh ceritain nggak momen yang paling berkesan di jurnalistik itu apa? Dari Kak Kenat dulu Kak. Ya. Dari Kak Ken. Momen yang paling berkesan itu menurut aku waktu Buletin naik
Nah, Bulletin Leg itu acaranya jurnalis SMA sendiri yang buat, yaitu undang adik-adik SMP luar buat ikut workshop tentang jurnalis. Nah, yang bikin berkesan itu adik-adik yang lain, teman-teman yang lain itu kayak gampang diajak koordinasi, terus kompak, jadi acaranya juga lancar, dan itu yang bikin berkesan. Nah, waktu itu Kak Ken jadi apa waktu Bulletin Leg? Nah, waktu Bulletin Leg aku jadi ketua pelaksana, jadi ngerasain gampang diaturnya, terus acaranya berjalan lancar, itu kayak suka. Ketua pelaksana itu biasanya tugasnya ngapain Kak? Ketua pelaksana biasanya kayak nyiapin acara, rundown, tema-temanya, ya. Kak Ken yang mikir semuanya. Ya, sama dibantu sama Ya, iya orang dibantu gitu. orang Ya. itu kayak ya randomnya gitu. Ya. Karena kan nggak mungkin kalau Sama cuma orang. kita berdua toh. Jadi kita punya banyak tim, banyak teman-teman yang mendukung dan kerjasama juga. Yes. Oke, lanjut. Aku mau Aku nanya. nggak ditanyain. Oh iya, maaf Kak Belsa. Jadi lanjut Kak Belsa. Maaf ya Kak ya. Lupa. Sakit hati. Iya ya, lanjut Kak Belsa. Apa pertanyaannya tadi? Momen yang paling berkesan. Oh, Momen yang paling berkesan. Jangan nangis semua ya. Enggak nangis. Semua yang ada di jurnalistik, semua kegiatan yang ada di jurnalistik yang ada kaliannya itu semua berkesan. Aduh banget aku semua. Pencitraan asli. Tapi momen yang paling berkesan banget buat aku itu Disnatalis yang ke-9. Waktu itu mungkin belum ada angkatan yang ke-12. Jadi waktu itu aku jadi ketua pelaksana guys. Jadi pertama kali aku jadi ketua pelaksana di jurnalistik itu waktu Disnatalis yang ke-9. Itu tempatnya di sini loh, sebelah WP nyebrang. Bukan itu pokoknya. Nah itu aku nggak tahu kalau aku jadi ketua. Jadi kaget, bingung sama seneng sebenarnya, karena senengnya itu berarti banyak orang yang percaya kalau aku bisa, meskipun di dalam hatiku ini aku bingung kayak aku bisa nggak ya, takut ragu juga gitu. Tapi alhamdulillah ya banyak teman-teman juga, itu momen berkesan buat aku. Sama yang kemarin di Natalis terakhir yang ke-10. Nah itu aku berangkat ke rumah, hatiku sumringah sih, soalnya aku itu terakhir menjabat sebagai ketua umum. Jadi aku dari rumah itu wes punya ini skenario. Nah skenario kan? Iya, skenario. Itu kalau aku sampai sana berarti aku udah jadi alumni, aku udah satu circle sama kakak-kakak alumni yang biasanya datang gitu. Jadi aku udah bukan ini panitia, jadi aku datang itu cuma ngelepas jabatan. Selamat ya Kak. Kasih semangat. Iya, makasih. Lanjut Kak. Di periodenya Kak Filsa, apa sih kayak yang paling bikin kakak bangga sama jurnalistik sama anggota-anggotanya? Aku dulu. Ya. Ya kakak dulu. Jawabannya tuh sama kayak tadi. Semua yang dilakuin sama teman-teman jurnalistik itu bikin aku bangga. Karena apapun yang mereka lakukan pasti mereka melewati beberapa proses, dan itu mungkin nggak mudah bagi mereka. Yang awalnya emang nggak Nggak bisa bisa. foto video, terus yang nggak bisa narasi, public speakingnya kurang. Terus waktu aku kasih job desk itu dan mereka bisa nyelesain dengan baik, itu aku bangga banget. Jadi itu buat apa ya, kebanggaan tersendiri sih sebenarnya, tanpa kalian tahu sebenarnya. Itu cuman yang bikin aku bangga lagi itu bikin bangga kan? Iya, bikin bangga itu alhamdulillah 2025 jurnalistik 44 orang. Excited sekali. Jadi jurnalistik itu alhamdulillah guys 44 orang, yang kelas 12 itu 11 Rekor. orang. Ya alhamdulillah. Kayaknya sih rekor. Yang kelas 12 itu 11 orang, kelas 11 berapa ya? Berapa? 12? 16? 12 ya sih? 12. 12, terus sisanya tuh kelas 10 sama kelas 11 yang baru. Jadi teman-teman teman-teman yang mau gabung di jurnalistik, meskipun
udah kelas 11 masih bisa gabung banget. Ini di sini ketuanya baik banget. Iya. Meskipun kayak ngerayap dikit, tapi Enggak baik kok. banget guys. Sabar aku. Terus kan tahun ini tuh alhamdulillah kita semua ikut lomba SMA Award. Iya, tapi Ya alhamdulillahnya masih belum Alhamdulillah. rezeki. Mungkin kan bisa di tahun ini rezeki kita juara 1, juara 3 besar. Amin. Ya kan, siapa tahu. Nah itu sih buat aku bangga banget ke kalian karena kita udah bisa sampai di titik ini kan apa ikut lomba kan juga nggak mudah gitu. Kemarin perjalanannya juga panjang banget kan banyak lika-liku, mungkin banyak sedihnya, banyak capeknya juga, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan semua buat kita. Lanjut. Dari Mas Ken, Ya, Mas Ken. Ken. Oh iya, momen yang bangga ya. Iya, bikin kakek bangga. Bikin bangga sama ya mungkin waktu berbilang gitu sih tadi aku bilang Bulletin live. ya. Tapi kan Berarti bulletin live ini yang paling berkesan banget ya kak. Iya. Paksa banget. Yang bikin kayak wah keren gitu. Misalnya Momen yang paling kan. Event Bangga, pertama ya, yes. iya. Nah, tapi kan kemarin Kak Ken ikut lomba SMA Award. Iya. Ikut apa itu? itu ikut lomba sinematografi bikin film pendek. Nah, kita sekarang coba tanya kayak Kak Ken ya. Kan nggak mungkin sih Kak, maksudnya kayak sinematografi itu berjalan dengan mulus, langsung Iya. ada hasilnya, kan nggak mungkin sih. Ya. Apa tantangan juga skillnya gitu. Kan bisa buat pelajaran buat adik-adik. yang nonton juga. Tantangan mungkin pas bikin konsep filmnya, kan temanya itu juga lumayan berat, jadi yang bikin mikir isi ceritanya itu lumayan. Terus pas ngatur anak-anak pas take itu kadang-kadang ada yang ribet atau videonya salah, Iya, nah, iya. jadi harus bertek-tek ulang kali. Tapi apa ya, aku tadi tuh nggak nanya guys. Apa ya? Tadi ini apa ya? Apa Kak Ken itu buat apa yang dinamain? Sinematografi itu judulnya itu apa? Oh, judulnya namanya Culas. Nah, kalau kalian yang mau tahu bisa Nah, jurnalis benar banget. Terus Terjun sampai kalian 1 juta scroll view. ya 1 juta view dan kalian scroll nanti ada judulnya Culas. Aku ada, aku jadi punya. Paling atas. Paling atas. Tulis itu artinya apa mas? Ken? Ya Culas itu adalah Itu artinya ini kayak orang sudah mendapatkan privilege tapi dibuat yang salah. Jadi namanya Culas. Pokoknya keburukan yang Culas itu. Culas. Kalian bukannya ikut ya? Kalau ya ikut. Kamu Enggak, aku ikut juga. sinematografi? Ikut Yang dong. gak ikut yang di belakang layar. Belakang layar. Ya. Iya, Mbak. Oh ya, soalnya udah lama ya. Ya, Kamu. gitu. Jadi selain ada sinematografi juga banyak guys, ada yang ikut lomba artikel, fotografi juga gitu. Kalian bisa cek di Instagram Sinar Buletin di bawah. Tolong ya yang edit, Ya, di tolong bawah. dikasih ya. Sinar Buletin, terus TikToknya apa? TikTok Sinar Buletin. Sinar Buletin BIPA. Nah, kalian bisa searching, terus YouTube Sinar Buletin Jadi kalian bisa pantengin terus IG, YouTube, semua sosmed Sinar Buletin. Nanti kita upload kegiatan sekolah di situ. Ini Kak, aku mau tanya lagi Kak. Terus Apa yang kalian dapatkan Kak? apa? Ya apa ya? Saat menjadi seorang jurnalistik, ilmunya Ilmu apa yang yang kalian serap. Apa ya? Banyak. Banyak banget, Banyak lah ya. banyak banget sih. Tapi banyak banget. Terutama kebersamaan. Artinya kebersamaan. Itu menurutku apa ya? Pengalaman sing buat Nah, aku. mungkin semua orang dapat. Iya. Iya. benar. Iya. Jadi arti kebersamaan di jurnalistik itu buat aku wow. Jadi mungkin kayaknya sampai aku besok tua punya anak, cicit, cucu kayak bisa Ceritain. Diingat-ingat terus ya Kak? Iya, diingat Iya. terus gitu. Terus kita kan juga ikut workshop itu loh yang di kampus Uni BP yang di ini loh. Di mana? Mana? Di itu loh. Oh iya ya, ingat Mana sih? kampus
Friki. Ayo, di mana? Kampus 3 sih itu yang kelas Oh, 3. di Bio. Nah, itu kan beberapa dari jurnalis itu ikut guys. Ya. Jadi di sana itu kita punya banyak dapat banyak banget pengalaman, terus dapat teman-teman baru dari berbagai sekolah yang sampai sekarang alhamdulillah kita masih komunikasi, terus follow-followan IG kan nambah followers ya. Itu sih itu banyak banget. Terus apa lagi ya? Banyak banget sih pelajarannya yang didapat. Jadi jangan lupa masuk jurnalis. Iya. Terus kakek. Bingung ya jawabnya semua. Lanjut aja. Loh. Pengalamannya kakek dapat. Seperti megang kamera gitu kan. Nah, itu nggak semua orang ngajarin adik-adiknya. Kok kayak labrak ya? Enggak. Dapatkan ya itu bisa megang kamera, bisa ngajar-ngajarin, bisa ya terbang drone. Wow. Semoga yang next nggak nabrak. Amin. Kalau nabrak beli lagi. BTW alat di jurnalis sudah berapa ya? Banyak banget sih enggak. Berarti Sebutin, kan gitu harus tahu ya. Ada kamera, ada gimbal, ada drone, ada apa lagi ya? Kameranya merek apa? Biasanya ada yang kamera ini. Apa, ayo? Apa? Vlog dulu. Vlog itu namanya Apa ya? Apa ya? Coba kamera dibantu sebutin mereknya apa aja. Wow. Sama seri-serinya apa aja. endorse. Kalau bisa kamera itu keunggulannya apa? Wow. Itu masih belum. Oh masih belum ya. Pokoknya kita cuma megang guys, gak se. Lihat itu. Kalau kamera udah banyak berarti job desk-nya Bertambah. nah Hasilnya juga harus lebih bagus loh. harusnya Ya. pasti lebih Doain bagus aja ya pasti. kak ya. Sebagai kakak alumni doain yang baik-baik. Amin 40 orang bilang amin. Amin. 1000 orang lihat amin. Kelas 1000 orang. Lanjut. Boleh disampaikan nggak perasaannya setelah menjalankan tanggung jawab yang panjang banget terus tiba-tiba sekarang udah purna? Suka banget. Keren banget, sumpah. Bukannya kayak apa ya guys. Tapi alhamdulillah kayak akhirnya tanggung Kamu jawab hebat. iya. Oh bukan. Enggak salah guys. Akhirnya tanggung jawab kita, aku, Mas Ken, Kak Ken sama kakak yang lain kelas 12 itu udah selesai. Jadi waktu ya itu tadi waktu di Senatalis yang ke-10 itu kita semua plong banget, tapi ada rasa sedihnya. Kamu sedih gak? Sedih sih. Wah, ini berapa itu? Nggak bisa ngelakuin hal yang biasanya dilakuin di jurnalis. Kayak kok baru sama kalian setiap hari Sabtu waktu ekstra. Iya. Nah itu kan nggak bisa kan. Kita kelas 12 Iya. sudah harus fokus sama. Kalau diundang mau nggak? Enggak. Anda selalu ujian praktek ya bisa. Luar biasa. Semua bisa. Bisa jadi praktek katanya. Insya Sendiri Allah. tadi ya. Masih tuh jadwalnya padat. Padat pun. Tapi kalau buat kalian padat kayak kalau buat kalian padat banget. Harus soalnya ketemu. Itu jadi itu mbak. Iya. Jika Sedih, tapi- aku ada pertanyaan terakhir sekaligus penutup kak. Tapi itu kan terakhir buat kita, tapi bukan terakhir buat kalian. Waduh, banyak banget. Ini sesi kedua, sesi kita yang tanya-tanya ke mereka ya teman-teman. Ayo apa pertanyaan Gus? Ini pertanyaannya mbak. Pesan dan harapan untuk jurnalistik depannya. Enak dulu aja. Sampaikan ke teman-teman. Oke, kalau pesan semoga kalian Amin. bisa lebih kompak, Amin. solid dan komunikasinya lancar, nggak Amin. ada apa pertengkaran. Harapannya semoga tahun depan MPLS-nya dapat anak yang banyak-banyak lagi, Iya, angkatan amin. lagi. Kita usahakan. Kalau bisa satu angkatan kelas besok semua. Cor, jurnalis. Bingung ngatur ya. Jadi bingung gak sih kalian tadi ekskulnya di mana ya? Apa pinjem aula ya? Event besar. Aku nggak ditanya. Ya coba. Iya, coba Bisa. kalau dari sisinya Kak Filsa nih. Sedih banget. Ganti dulu Kak. Tisu butuh tisu.
Jadi apa Gak ya? ada. Salah dong. Oke guys, kita mau minta maaf karena tadi kameranya tiba-tiba mati jadi ke-cut videonya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja dari Kak Filsa yang tadi. Jujur aku lupa. Pesan-pesannya. Pesan-kesannya Kak, ulang Ya ulang. Sidang politik semakin mendunia. Terus Amin. apa mana ya? Apa lagi ya? Makin Komunikasinya dijaga. Ya, komunikasinya dijaga. Terus semoga anggotanya makin banyak dan saling membantu dan kerjasama juga. Jadi bisa sama-sama enak gitu. Terus apa ya? Jangan lupa tetap komunikasi sama kakak alumni. Oke. Jangan asalkan jangan di blok. Tapi kalau aneh-aneh blokir. Terus jangan lupa juga komunikasi sama bapak ibu guru, terus pembina, pembimbing, pokoknya semua bapak ibu guru yang terlibat itu jangan lupa komunikasi. Terus ini apa ya? Pokoknya kalau ada apa-apa itu dibicarain karena komunikasi itu kuncinya. Itu penting banget. Ya, terus kameranya jangan lupa dijaga, jangan lupa kalau dibanting. jangan dibanting. Ya gak mungkin lah, Pak. Siapa tahu? Tuh. Pusing, kamu pusing tiba-tiba meledak jadi motor langsung. Kak, berarti kita ditanyain terus ya kayaknya. Iya. Coba, Kak Firsa tanya. Langsung tak kalau basa-basi dulu. Langsung lah. Siap tak? Enggak. Aduh. Tuh apa ya? Hal pertama yang pengen kalian benahi. Aku dulu apa? Bagus dulu. Bagus dulu Kak. Bagus Oke. dulu. Iya. Yang ini member bagi Sebagai wakil. Emang kemarin nggak komunikasi tak sama Mas Ken? Kan komunikasi kan? Lupa, Mbak. Waduh, ini namanya Miss kok. Nggak sih faktor U. Iya. Tua soalnya. Aku udah cari lagi. Oh ya, udah nih. Mikir. Iya. Iya. Jadi, Mbak. Yang aku benahi sih lebih ke komunikasinya ya, terus sama kerja sama tim. Tapi paling penting komunikasinya sih, soalnya kan aku juga gugup orangnya kayak gak gampang bergaul gitu Kak. Jadi aku pengen bisa lebih kayak ngakrapin diri ke adik-adiknya biar aku juga bisa ngomong tentang apa yang aku pengenin gitu, biar kerja sama timnya itu juga lebih rapet ya. Terus sama satu lagi mungkin kedisiplinannya ya, dan tanggung jawab masing-masing anggota biar kayak nggak terlalu menyepelekan jurnalistik. Kan kalau dari teori itu komunikasi ya mau Ya, dikasih. pokoknya komunikasi. Ya gitu. Kalau dari Bagus. Ya dari kakak kumis. Mas Gumis. Gak boleh gitu ya. Apa ya, Kak? Rambut ngkus. Yang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi itu kayak si apa ya? Si bingung. Apa Gus? Gak ada sih kan. Putus sebentar semua. Berarti tahunku tahun terbaik. Ya. Ya. Ya, Ya sudah terbaik. tapi kan itu juga mau baru pertama kali kan, belum tahu nanti ke depan. Makasih ya. Makasih. Ya pasti kan setiap anu kan punya kekurangan, Plus punya minus. kelemahan, punya plus minus. Bener nggak ada sih Gus? Ada, aku kasih plus semua. Kamu mau permen tak? Kak, gak mau nanti digubol, Pak. Dari Kak Ken, apa Kak Ken terakhir kayaknya? Ya, aku terakhir aja. Misi deh, punya misi. Pertanyaan khusus. Sas banget. Kan tadi kan hal yang pengen kalian benahi kan udah komunikasi bilang gitu. Selain itu ada nggak? Terus sih sama tanggung jawab itu tadi. Proker kalau boleh tahu proker awal apa yang pengen kalian itu jalani?
Kalau aku di awal-awal ini udah mulai gerak sih, lebih ke ya ini podcast sudah mulai gerak. Terus awal-awal bulan ini mungkin fokus kayak aktivitas-aktivitas sekolah aja. Terus nanti di akhir Januari, kalau nggak di awal Februari, insya Allah kita ada workshop jurnalistik. Jadi kayak undang adik-adik kelas dari sekolah lain, SMP yang dari sekolah lain gitu buat datang ke jurnalistik buat ngikutin kayak lomba, karena itu kan juga programnya kita gitu. Sama kayak ngelanjutin workshop tahun kemarin Kak. Tuh. Oke. Apa persiapannya belum ada ya? Kita masih nyari-nyari buat PDH dulu. PDH baru kita. Oh, iya. Maksudnya udah nemu sih. Udah. Kayak waktu tahunku itu kita itu belum kenalan soal PDH teman-teman yang di rumah. Jadi yang kita pakai berempat ini guys itu PDH jurnalistik. Jadi ya ada namanya, ada logo SMA, terus ada logo bentar ya, ada logo Sinar Buletin. Yes. Nah, jadi kalian kalau masuk jurnalis kalian dapat ini, nggak dapat sih, maksudnya pokoknya gitu. Ya, itu ya. Terus pokoknya. jadi selain ada ID card, kita tuh juga ada PDH masih baru, dan insya Allah nanti Buat lagi buat adik-adik gitu. Jadi ya alhamdulillah ada peningkatan dari tahun ke tahun gitu. Kalau dari bagus ada yang mau ditambahin nggak? Ada sih Kak, udah dijawab kawin semua kayaknya. Beneran? Udah. Kalian bulan-bulan ini tuh ada apa liputan apa? bulan ini tadi Faiz itu tadi aku beri tugas kayak meliput ITS. Dia kan lagi ada ini sih kayak ke luar sekolah kunjungan ke ITS. Wow, itu kelas teknik. Iya, teknik. Wow, jadi jangan lupa juga masuk di SMA Wijaya Wijaya. Jadi banyak banget kegiatan guys. Pantengin terus. Mas langsung pertanyaan terakhir tak? Langsung pertanyaan terakhir. Harapannya belum. Ya, harapan kedepannya apa? Buat kalian sama kamu. Dulu. Oke. Ya. Udah punya jawaban nih. Bisa solid, Amin. aktif, kompak sampai akhir periode dengan hasil yang terlihat dan terus. Amin. Itu aja. Terus itu aja singkat terjelas. Sorry. Kalau aku kalau masuk udah kan ini udah jadi periodeku ya. Aku berharap aku berharap buat kalian jangan sering-sering izin buat nggak masuk jurnalistik ya, soalnya jurnalistik itu kita ngasih materi penting buat kalian kalau bertugas biar nggak bingung caranya pakai kamera gimana, nanti kan nanya-nanya lagi. Mendingan kalian langsung masuk ekstranya aja, karena dari situ juga kita belajar materi kayak fotografi, videografi dan lain-lain. Terus ya solid juga, terus jangan banyak ngeluh kalau dikasih tugas, karena semua tim apa nyindir orang guys. Kalau kesini ya mohon maaf ya. Jangan ngeluh kalau dikasih tugas, soalnya semua itu pastinya ada tugasnya masing-masing. Kayak ketua, wakil juga ada tugasnya, dan ya sama-sama berat tapi dijalanin aja. Kalau dijalani baru kan ini ya jadi ringan. Iya. Benar, tapi aku mau tanya satu lagi. Apa Kak? Kan aku Kak Ken sama kakak-kakak yang lain yang kelas 12 kan udah nemeni kalian selama 1 tahun. Yang tahun sebelumnya lagi itu kan sama angkatannya Kak Lala guys. Nah itu apa sih pesan dan kesan kalian buat kami, maksudnya buat kelas 12 sekarang gitu, buat alumni yang baru selesai? Pesan-pesan Pesannya dulu atau kesannya dulu boleh. Pesan aku jangan lupain kita. Terus Tisu nggak ada tisu tak? ada pakai kerudung aja. Terus
atau ada yang nggak tahu, mungkin bisa dibantu ikhlas ya. Kan tak blokir. Tak blokir. Jangan gitu. Terus harapannya, kesannya selama periodenya Kak Filsa, Kak Lala, semuanya itu seru. Terus ya kalau di periodenya Kak Filsa itu yang paling kerasa sih menurut aku, soalnya kan 1 tahun ya temen-temen ya itu banyak banget pengalaman yang kita ambil. Aduh, kadang nangis. Terus ya itu aja kalau bagus. Bagus gimana? Pesan kesan Ya, alumni. Alumni aku, pasti biasa. aku. Angkatannya BN. Iya. Maaf ya guys, tadi videonya ketat lagi karena durasinya kita itu terlalu panjang. Soalnya durasinya itu biasanya kan kita cuma 15 menit. Karena kan hari ini kedatangan tamu Spesial banget. Iya, seru banget. Jadi kita nggak kerasa guys. Nggak kerasa. 3S senang, seru, semangat. Hari ini 3S. Yeay. Oke, kita lanjutin lagi ya. Terakhir habis ini selesai kok. Ya. Ini pertanyaan terakhir buat Agus ya. Iya tadi Gus. Sebelum penutupan. Dan sekarang Oh. pesan dan kesannya belum. Oh iya, belum. Maaf guys, tadi kekat lagi karena ini kita terlalu panjang durasinya. Kita itu seharusnya itu durasinya cuma 15 menit. Kita nggak kerasa karena kita seru banget. Tamunya juga spesial. Yes, imut-imut. Yeay. Makasih ya. Ya. Lanjut yang tadi ya. Apa tadi? Yang pesan-pesan Bisa coba Gus. Buat aku, buat Kakak. Kak Ken, buat semua kakak alumni yang angkatan Pesan. Aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kakak-kakak kelas 12 sekarang, Ya. kakak-kakak alumni-alumni yang dulu atas bimbingan, waktu dan ilmu yang telah diberikan. Kesanku apa ya Kak? seru nggak di periodku? Seru banget Kak. Oh nggak maksa saya bilang serunya guys. Memang seru, asli guys, seru guys. Terus Seru. Apa lagi ya Kak? Oh iya, Pak. Betul nggak Tom? Betul. Udah kayak seru sama aku banyak pengelola ilmu Kak. Banyak belajar. Iya, banyak belajar. Yeay. ya ampun sedih banget ya. Sebenarnya aku tadi malam nggak bisa tidur guys soalnya mikir ini. Kenapa tuh Kak? Kok dipikir Kak? Soalnya podcast terakhir. Oh iya, kamu baru sadar. meski Oke. Kalau dari Mas Ken, Kak jangan nangis Kak. Apa ya? Sudah ya guys, ini rahasia kita terlalu lama, kasih ada ngedit. iya. Terakhir satu kali buat Bagus sebagai penutupan ya. Sebelum penutupan, coba Gus bikin pantun penutupan Gus. pantun meski Iya Pak. Pantun, jalan-jalan ke Pakar. Ya itu. Coba Gus. Kaca belakangnya sama wis. Ini ya apa guys? Video. Ikan cepat enggak oleh Kak Mas? Apa ini? Apa sih? Tadi Yang positif ya? Yang positif. Iya, yang Kemarin positif. aku dengar Pak Patri nggak salah. Materi apa? Ikan seperti ikan bandeng itu siapa itu? Siapa? Semuanya kan bandeng. Terus Pak Tri bilang apa? Lupa Mas Ken. Nggak ada pantun kayaknya Mas Ken. Oh. kalau gitu berarti Mas Ken nggak ada. Sekian aja. Gak usah, ayo kita penutupan aja. Oke. Mas Ken Mas. Penutupan. Kamu. Gak ada penutupan aja. Kasian Berarti ini nggak ada pantunnya guys. Soalnya maaf ya guys. Mungkin next pantunnya apa? Kalau host Bagus minta kirim Iya. Ya. pantunnya. Besok. Ya. Hati-hati kok. Oke, udah sih dari kita berdua. Oke guys, jadi itu tadi podcastnya. Sumpah gak kerasa ya Kak ya, seru banget. Jangan lupa
kalian join jurnalistik, join SMA Wijaya Putra. Dan jangan lupa